Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Satu ayat yang menjadi pengantar bagi kita pagi hari ini, saya ambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya berikan waktu sejenak untuk tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Kuperlukan juru selamat. Selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malamku tenang. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Nats pembimbing pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 5. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu. Ya Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Dalam segala hal Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mempersembahkan puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Untuk mengangkat nama-Mu Tuhan, memuji Engkau Tuhan karena Engkau sangat baik. Dan Tuhan, khususnya juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah perkataan apa yang disampaikan itu hanya dari Engkau saja Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu pada hari ini Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan, Kau urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mazmur 96 ayat 4 berkata, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Puji Tuhan, boleh beri salam kiri kanan depan belakang dan katakan Tuhan Raja Maha Besar. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, bersama-sama kita pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Mari dengan sukacita kita puji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita masih akan terus memuji Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara sebab Tuhan besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini bersama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Mari pagi hari ini kita buka hati bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan hati setiap kita yang rindu ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dengan segenap hati, katakan, Allah Roh Kudus, penuhi hati setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh
setiap hati kami mengalirlah sekarang. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Ku sembah Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Yesus. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami seperti tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan ditabur, dia bertumbuh, dia berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Sebab kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami percaya Injil adalah firman Allah sendiri yang akan menjamah setiap kami. Sebab kami percaya apa yang keluar dari mulut Tuhan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan akan berhasil seperti yang Tuhan suruhkan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, untuk kami dimampukan memahami firman Tuhan dan mengambil sebuah keputusan iman untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Rehardian Desiala. Hari-hari saya dipercaya di Gereja Kristen Oikumene Jemaat Sarijadi Bandung, GKO. Sarijadi Bandung di PGIW saya dipercayakan Tuhan jadi salah satu MPH. Dan Pak Pendeta Dimas teman di MPH sebagai ex officio dari Ketua BP POK. Puji Tuhan, saya sudah menikah, punya 3 orang anak, gitu ya. Tapi tidak mau dikasih tahu posisinya di mana, biarkan saja. Pokoknya dekat saya nanti lagi salaman, yang saya kiss berarti si istri saya, gitu ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ini kali kedua saya di tempat ini. Pertama waktu pelantikan Pak Pendeta Dimas sama teman-teman MPH, MP, BP POK, POK-nya di sini tempo hari. Nah sekarang yang kali kedua saya tempat ini, puji Tuhan dipercayakan untuk dipercayakan mimbarnya menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini sesuai dengan tema dan ayat yang disampaikan, kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Kita akan baca secara responsorial. Saya mulai dari judul dan tetapkan LAI. Hidup oleh roh. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Benar ya?
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, amin. Oh pantesan saya pakai TB2, saya pakai TB2. Begitu saya lihat, oh TB1. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini tema kita hidup yang dipimpin roh Allah. Saudara percaya dalam dirinya ada roh Allah? Amin. Bapak percaya dalam dirinya ada roh Kristus? Amin. Puji Tuhan. Kalau gitu khotbah sudah selesai Pak Pendeta. Udah percaya mau bilang apa lagi nih? ya, hari ini menarik temanya tentang hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Untuk memahami ayat 8, pasal 8 ini, dia tidak berdiri sendiri. Kita harus memahami pasal sebelumnya. Gitu ya. Pasal sebelumnya itu di pasal 7, manusia dia dikatakan hidup dalam roh. Tapi ternyata seperti Rasul Paulus, aku ingin melakukan yang baik. Tapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Aku maunya sayang istriku, sayang suamiku, sayang anakku, sayang orang tuaku. Tapi yang terjadi malah melukai mereka. Loh katanya ada roh Allah dalam dirinya. Kenapa aku ingin melakukan yang baik, justru yang tidak baik yang kulakukan. Seolah-olah roh Allah itu enggak berkuasa atas diri kita. Seolah roh Allah itu dia hanya on off. Dia on begitu diaktifkan seperti PowerPoint ini, pointers ini. Begitu di off kan dia enggak bekerja. Seolah Roh Kudus itu takluk pada kedagingan kita. Benarkah demikian? Itulah pergumulan setiap manusia. Rasul Paulus jujur terbuka depan Allah. Dia mengatakan ada yang hukum yang berperang dalam batinku katanya. Ada hukum Allah, ada hukum Taurat dan hukum yang lain yang berperang dalam dagingku. Tapi ketika aku melakukan dosa kata Rasul Paulus, bukan aku lagi melakukannya, tapi dosa yang berdiam dalam aku. Satu sisi Rasul Paulus bilang ada yang peperangan dalam batinnya. Tapi satu sisi dengan kuasa Roh Kudus Allah, dia mengaku bahwa ada dosa dalam dirinya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita mengatakan ada dosa dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu salah satu sifatnya dia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan yang datang. Oleh karena itu pergumulan di situ adalah, saya salah. Ya, berarti di situ kita lihat pasal 8 adalah jawaban dari pasal 7. Pasal 7 ada kegelisahan setiap manusia, setiap kita. Tapi pasal 8 adalah jalan keluarnya. Pasal 8 bicara tentang jawaban atas kemenangan orang-orang yang memiliki kesadaran ada pergumulan dalam dirinya. Ada peperangan dalam batinnya. Bapak Ibu ingat dulu film Donald Bebek yang Paman Gober. Ingat ya Paman Gober ya.
Di situ ada sebelah kanannya malaikat ya, sebelah kirinya itu iblis pakai trisula gitu ya. Ingat ya, itu bagus tuh film itu. Ketika Paman Gober lihat ada uang, ada lagi uang gitu ya. Kemudian yang malaikat bilang, jangan, baik-baik. Sama ponakannya tuh, quick, quack, quack. Ya pernah ingat ya? Ya yang zaman sekarang mungkin tidak tahu apa yang Bapak Duta omongin gitu ya. Ketahuan kelas dulu kita. Itu peperangan batin. Itu memberikan contoh dalam diri kita ada seperti itu. Makanya kita hari ini mau belajar. Excited dengan ayat ini gitu ya. Memang keren banget bagaimana Tuhan mau menolong kita memberi jawaban atas kemenangan. Dikatakan itu ayat yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana cara kerja Roh Allah dalam manusia ini pakai pendekatan psikologi ya, pakai pendekatan antropologi gitu ya. Roh Kudus sih bekerja secara ajaib. Ini saya mau menjelaskan pakai pendekatan antropologi. Di mana diri kita manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu manusia diciptakan pertama kali oleh Allah, Allah memberikan apa? Nefesnya, rohnya kepada manusia. Sehingga Adam bisa hidup. Diberikan. Berarti ketika Allah bekerja dengan manusia, mula-mula melalui rohnya. Kenapa roh manusia? Karena Allah itu roh. Beda ketika Yesus datang ke muka bumi ini sebagai manusia kita bisa berinteraksi. Namun dalam hakikatnya Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Berarti roh kita lah yang terhubung dengan roh Allah lah yang terhubung dengan roh kita. Makanya ketika kita nggak tahu cara berdoa, di Roma 8 ayat 26, jangan tahu, memang kita tahunya nggak tahu berdoa. Tapi Roh Kudus, dia akan menyampaikannya kepada Bapa. Hal-hal yang tidak kita bisa sampaikan dan keluhkan. Itu roh kita dengan Roh Kudus cara connect. Ya. Tapi dengan roh yang membuat kita hidup. Makanya pemahaman kita tentang bukan alam roh ya, nanti kita berbicara tentang dunia lain lagi, bukan. Nah, relasi roh kita dengan Allah itu harus dibangun. Nanti saya sampaikan, jelaskan di slide berikutnya. Setelah roh kita terhubung dengan roh Allah terhubung dengan kita, masuk ke jiwa, mindset kita, bicara tentang pikiran, bicara tentang emotion bicara tentang perasaan-perasaan kita. Kemudian bicara tentang will itu bicara tentang bukan wanita idaman lain ya. Will di sini maksudnya adalah kehendak, pengambilan keputusan, itu ada di pikiran, ada di jiwa kita. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, dia akan mengelola perasaan kita. Begitu mengelola perasaan kita, ini perasaan sedang sedih. Katakanlah orang yang sedang kehilangan handphonenya misalnya. Rasa sedih. Rasa. Kemudian Roh Kudus, kita terhubung dengan Roh Allah, maka kita berdoa, Tuhan tolong saya. Habis kehilangan handphone ini Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di situasi seperti ini? Roh Kudus akan bekerja dan kita akan bekerja pikiran kita. Kita akan diingatkan, mind kita akan diingatkan dengan firman Tuhan. Salah satu ayat yang diingatkan, saya percaya adalah bersyukurlah dalam segala hal. Mind kita bekerja nih. Kemudian habis mind itu baru roh kita bekerja, perasaan kita bekerja, mind kita baru bekerja. Tapi pengambilan keputusannya itu di jiwa harus ada. Jadi kalau hanya memiliki pengetahuan firman, kalau tidak ambil keputusan sama saja bohong. Jadi ketika roh Allah bekerja dalam roh kita, masuk dalam pikiran kita, kita mengalami perjumpaan, orang bilang rema gitu ya. Pakai istilah itu yang mudah dipahami. Kita akan mengambil keputusan, ya Tuhan, aku bersedih, aku rasa kehilangan, tapi aku bersyukur pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dari situasi ini. Ambil keputusan. Kemudian baru apa? Tubuhnya. Tubuhnya ini adalah media, memiliki kepekaan. Tubuh kita ini adalah sense atau action yang mengambil keputusan hasil perjumpaan kita dengan roh Allah. Perjumpaan keputusan apa? Lipat tangan, dia berdoa. Kemudian ketika hilangnya di jalan, pusing gitu ya, mungkin ada dicopet, dia cari ruang teduh. Sama seperti Yesus retreat. Mungkin dia pergi kemana, pergi suatu tempat atau sampai di rumah dia baru berlutut berdoa. Tubuh kita adalah ekspresi atau manifestasi atau ekspresi dari hasil perjumpaan kita dengan kuasa Roh Kudus Allah. Berikutnya,
Tapi ternyata, saya nggak tahu pakai ini. Ada ya. Sensitif banget Pak Pendeta. Dalam nama Yesus normal. Ya, atau saya yang nggak normal. Sensitif sekali. Oke, baik. Ya, di Roma 8 ayat 1 sampai 11, saya singkat saja, bicara ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang kebenaran utama bahwa orang yang dalam Kristus dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Kemudian ada perbedaan bagaimana orang yang hidup dalam daging dan hidup menurut roh. Di ayat 5 sampai 8. Orang yang menurut daging, pertama-tama apa? Perbedaannya dia akan memikirkan hal-hal duniawi. Duniawi dimaksud sini yang negatif ya. Ya, karena dunia itu ada dunia sekuler, ada namanya dunia pekerjaan, marketplace, itu kan positif ya. Bapak Ibu bekerja di sana dan Tuhan pelihara dari kita. Jadi bukan dunia itu yang dimaksud. Duniawi ini yang negatif-negatifnya begitu ya. Kemudian orang hidup dalam roh dia akan memikirkan hal-hal yang rohani. Kalau orang menurut daging dia akan apa? Berujung pada maut. Tapi orang hidup menurut roh berujung hidup dan damai sejahtera. Kemudian orang menurut daging dia akan memusuhi Allah. Dia akan memusuhi Allah karena gak suka dengan firman Tuhan, gak suka dengan gaya hidup yang rohani, gak suka dengan hal-hal yang baik yang dikerjakan, gak suka. Ya. Kemudian orang menurut roh tunduk kepada Allah. Kemudian orang yang hidup menurut daging tidak berkenan kepada Allah. Sedangkan orang yang menurut roh menyenangkan hati Allah. Dari sini menurut Bapak Ibu Saudara para pemuda, kita di yang mana nih? Roh atau daging? Kadang ke roh, kadang ke daging gitu. Saya ambil garis tengah aja deh Pak Pendeta. Aman gitu ya. Kita nggak ada wilayah itu ya. Karena kalau kita mau jujur kadang kita ke roh, kadang kita ke daging ya. Atau kadang ke daging, kadang ke roh gitu ya. Makanya udah bilang apa? Kristen tomat ya. Tobat ke umat, tobat ke umat, tobat ke umat gitu ya. Nah roh Allah yang tinggal dalam kita itu ya. Di ayat 9 sampai 11 itu bicara tentang orang percaya bukan hanya dibantu dari luar. Tapi Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya dan beri kuasa untuk hidup baru. Saya mau jelaskan lebih lanjut begini. 5 tanda hidup orang dipimpin roh Allah dalam bacaan kita. Dan saya coba pakai paralelkan beberapa teks Alkitab lainnya. Yang pertama apa? Tanda orang dipimpin roh Allah, damai, sejahtera di mana? Di batin. Ketika kehilangan barang, ketika kehilangan sesuatu, kehilangan pertemanan, termasuk kehilangan pacar. Kalau di sini ada yang masih bujangan dan baru menjalin hubungan gitu ya. Ketika terjadi hilang dan hampa, seperti mau mati rasanya. Seperti dunia sudah kiamat. Tapi ketika datang sama Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus Allah, awalnya kita gundah gulana, awalnya kita resah, awalnya kita cemas, awalnya kita capek, awalnya kita letih. Tapi ketika roh kita terhubung dengan roh Allah terhubung dengan roh kita dan jiwa kita akan mengalami damai sejahtera. Berarti damai sejahtera bukanlah keadaan yang tenang-tenang saja. Bukanlah seperti pemandangan yang indah kita bisa damai. Tapi ternyata damai sejahtera itu seperti seorang pertapa yang sedang duduk di sebuah gua, ada air, kemudian ada orang-orang peri-peri yang itu coba mengganggu dia, tapi dia tetap tenang, tidak terganggu. Berarti orang damai sejahtera, meskipun situasi masalahnya belum selesai, dia tetap tenang. Yang kedua, kerinduan untuk taat. Kerinduan untuk taat pada firman Allah, itu orang yang dikuasai roh Allah. Karena roh Allah itu selalu mengingatkan kita, menginsafkan kita akan kebenaran. Dia akan terus berbicara, membuat kita gelisah. Gelisah. Untuk gak sabar baca firman, gak sabar untuk melakukan firman Allah. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang pimpin roh Allah adalah semakin membenci dosa. Atau jijik terhadap dosa. Ada kenalan, dia lagi pergi ke China. Penginjilan ke sana. Sampai di rumah makan, lagi makan rame-rame, kemudian pergilah ke toilet.
Begitu toilet itu maaf, ternyata ditampung di atas kendi. Di atas kendi ditampung kotorannya. Dia heran kenapa tampung kendi gitu kan. Setelah selesai dia pergi ngomong sama prabu sajinya. Kenapa kotoran kami manusia ditampung kendi? Dia bilang, Pak, Bapak tahu sayur mayur itu yang ada di belakang restoran? Iya, itu kami siram dengan pupuk terbaik di dunia, yaitu kotoran manusia. Wah, berarti saya makan dari saya, oleh saya, untuk saya dong. Aduh, Bapak Ibu, para saudara saya tanya, kendi itu yang tadi tampung itu sudah dibersihkan dengan alkohol yang 100%, sudah dikasih air mendidih, dibersihkan sampai 2-3 kali. Kemudian saya masak Indomie telur kornet, pakai kendi itu disajikan. Bapak Ibu saudara mau makan? Mau makan gak dari kendi itu? Siapa yang mau makan? Gak ada, kan sudah bersih. Menurut penelitian dokter higienis gak? Bersih gak? Ada kumannya gak? Mati kumannya. Alkohol 100%, dimasak pakai air mendidih, dicuci, pasti mati kumannya. Tapi kenapa Bapak Ibu saudara tidak mau makan? Karena jijik ya. Jijik, kalau nggak tahu sih enak. Wah, kayaknya cara makan baru nih. Bukan nih, cara baru makan. Tapi kalau sudah tahu itu bekas BAB kita, jijik ya. Jijik. Tuhan pengen kita jijik kayak gitu sama dosa ya. Tuhan pengen kita jijik terhadap dosa. Amin. Amin. Coba bilang buat orang sebelahnya, kamu harus jijik sama dosa. Harus jijik sama dosa, jijik gitu ya. Kalau enggak, aduh, repot deh. Kemudian yang keempat apa? Menghasilkan buah roh. Ini Pak Pendeta Dimas sudah sering khotbahkan, jadi saya nggak usah bahas. Yang kelima tadi, di jiwa kita, di tubuh ini memiliki sense, memiliki kepekaan rohani, ya, terhadap apa? Suara Tuhan. Memang ada orang yang punya karunia tertentu, Tuhan bisa mendengar langsung seperti di perjanjian lama. Tapi kalau nggak punya karunia jangan coba-coba ya. Wah, Tuhan sedang berbicara kepada saya, padahal enggak gitu ya. Hati-hati, belum tentu begitu. Tapi kalau memang orang yang karunia memang dari Tuhan, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, jangan menipu orang seperti keren gitu ya. Wih, Tuhan berbicara kepada saya. Saudara itu sedang mengalami ini. Kalau enggak jangan gitu ya. Tapi suara Tuhan yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah Alkitab. Suara yang Tuhan yang paling bisa dipercaya adalah firman Tuhan yang saudara hafal. Suara Tuhan yang paling bisa kita percayai adalah firman Tuhan yang kita mengalami perjumpaan daripadanya. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mengalami pertobatan ketika baca firman Tuhan. Karena manfaat firman Tuhan, dia mendidik, dia mengajar, dia menyatakan yang salah dan menuntun kita untuk memperbaiki yang salah hingga hidup dalam kebenaran. Jadi ketika baca firman Tuhan, saran saya, tidak lagi polanya menghafal, tidak lagi sebatas itu gaya lama. Ya. Mari kita baca firman Tuhan, renungan sampaikan di gereja ini dimanapun dapat pesannya. Kalau Bapak Ibu beli Alkitab, itu ada namanya panduan membaca Alkitab, ada daftar pertanyaan. Apa perintah Tuhan padaku melalui firman Tuhan hari ini? Apa yang sampaikan Tuhan hari ini? Apakah ada perintah, apakah ada teguran, apakah ada peringatan, apakah ada peneguhan? Jawab aja setiap baca firman Tuhan pakai panduan pertanyaan itu. Kita pasti akan mengalami kedalaman firman Tuhan. Kita akan peka terhadap firman Tuhan. Ini ada memang pembahasan khusus. Ini Pak Pendeta Dimas saya yang bahas. Tapi ternyata meskipun kita hidup dalam roh Allah dalam diri kita, tapi ternyata kita kadang seperti itu. Kadang mengalami kuasa Roh Kudus Allah, kadang enggak. Apalagi ketika ada problem yang seperti mencekik telinga, leher ini. Seperti ada kepala yang bikin memumet sekali kepala ini. Atau sakit yang membuat kita tidak bisa berpikir sehat. Kadang-kadang titik kritis seperti itu, trigger-trigger seperti itu, kadang kita nggak bisa mengalami Tuhan. Oleh karena itu ini penghalang hidup. Banyak sekali Alkitab, tapi pada kesempatan ini yang saya bisa paparkan. Penghalang pertama adalah apa? Dosa yang dipelihara. Orang bilang apa? Dosa favorit. Ada seorang hamba Tuhan,
Saya bertemu di pertemuan pria, gitu ya. Saya mendoakan dia. Ketika doakan, apa yang mau didoakan Pak Pen? Aduh, saya ini punya kuntilanak. Tahu kuntilanak? Will yang beneran. Wanita idaman lain gitu ya. Hamba Tuhan punya Will. Gitu ya. Oh gitu, dia apa yang mau Pak Pendeta lakukan? Saya bertobat Pak Pendeta. Saya mau tinggalkan itu, puji Tuhan. Kita berdoa, saya mendoakan, saling mendoakan. 3 bulan kemudian kami ketemu lagi. Halo, bagaimana? Itu si kuntilanak, tapi kalau kita sebut itu kuntilanak ngomongnya gitu. Bagaimana itu si kuntilanak? Aduh Pak Pendeta, susah lepasnya. Hah? Susah? Susah atau Bapak nggak mau? Saya bilang. Susah. Katanya, bukan susah, Bapak nggak mau. Yang gitu. Lucu, waktu pertemuan pertama saya doain, dia kasih saya duit gitu ya. Yang kedua, dia cuekin saya. Ngeri loh. Ngeri ya. Itu namanya dosa yang dipelihara. Bukannya nggak bisa, nggak mau. Ada yang mau saya sampaikan sesuatu, pengajaran. Tapi janji ya jangan tersinggung ya. Boleh? Boleh Bapak Ibu para pemuda-pemudi, boleh saya sampaikan pengajar tapi jangan tersinggung ya. Bilang orang sebelahnya jangan tersinggung. Karena pendeta tuh kalau mau khotbah, pendeta ini kan utusan Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat perjanjian lama katanya pedes-pedes loh hamba Tuhan itu. Nabi-nabi pedes-pedes, tajam-tajam loh. Tapi masyarakat sekarang kalau tajam dimusuhin pendetanya. Ketika kalau tajam, bagus Pak Pendeta khotbahnya. Maksudnya buat orang yang dia gak suka. Begitu khotbahnya nyentuh dirinya, Pak Pendeta khotbahnya gak bagus. Karena merasa dirinya kena. Kita sepakat ya jangan tersinggung ya. Deal, ada Roh Kudus loh. Jual sedikit Roh Kudus. Saya, mengapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan benar dan jahat di Taman Getsemani? Kenapa Tuhan melarang? Padahal kan mengetahui yang baik dan jahat boleh ya. Tapi kenapa Tuhan larang? Saya nggak tahu alasan persisnya. Ya mah? Taman Eden, tadi saya ngomong apa? Salah, itu fungsi istri. Terima kasih mah, itu fungsi istri jadi penolong gitu ya. Itu kadang saya sering ajak istri, karena kalau saya salah ngomong dia langsung. Terima kasih, itu istri saya. Ini Adam, nah itu Hawa itu. Aduh, sampai di mana tadi? Oh ya, Taman Getsemani salah. Taman Eden, terima kasih, mohon ampun, maaf salah. Kenapa Tuhan larang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden? Gitu ya. Jawabannya sederhana yang coba ditafsirkan berdasarkan karakter Allah. Karena Allah tidak mau manusia independen terhadap dirinya. Buktinya iblis ketika menggodai si Hawa, kamu gak akan mati. Kamu akan seperti Allah, mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Langsung dia masuk, oh iya ya, masa baik dan jahat gak boleh sih tahu, masuk di akalnya. Akhirnya miliki pengetahuan, boleh gak? Boleh miliki pengetahuan. Ternyata Tuhan juga mendidik mereka supaya taat kepada perintah Allah. Adam dan Hawa waktu dibentuk, diciptakan tanpa dosa. Tapi ternyata bisa berontak juga sama Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang punya natur dosa. Gitu ya. Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena will-nya itu, karena kehendaknya itu memiliki independen. Terkena tipu muslihat iblis yang pertama. Kesombongan iblis, yaitu ingin seperti Allah. Dia ingin punya pengetahuan. Ingin punya pengetahuan seperti Allah. Akhirnya jadi apa? Allah atas dirinya sendiri. Saya mau tanya, udah mulai masuk nih. Pertanyaan saya, di bungkus rokok itu ada tulisan apa? Ada tulisan apa? Dilarang, kok ibu-ibu yang ngomong? Dilarang merokok. Itu pengetahuan enggak? Itu berdasarkan penelitian atau bukan? Berdasarkan penelitian. Pertanyaan saya, kenapa orang masih ngerokok?
Jawablah masing-masing. Memang sih nggak dibilang gara-gara rokok masuk neraka, enggak sih memang. Tapi saya percaya kalau orang berhenti rokok, istrinya tambah sayang. Amin. Saya percaya kalau berhenti rokok, orang tuanya pasti tambah sayang kepada anaknya yang terikat rokok, gitu ya. Ini contoh. Jangan tersinggung ya. Nanti Pak Pendeta Dimas saya tanya, ada yang tersinggung enggak? Ini penting Bapak Ibu. Supaya kita nggak jadi Tuhan atas diri kita. Yang menentukan hidup matinya kita, benar atau salahnya adalah kebenaran kita. Padahal kebenaran Allah absolutely. Tapi kebenaran manusia relatif. Makanya kebenaran manusia yang relatif harus terhubung terus-menerus dengan kebenaran Allah. Supaya kebenaran kita yang relatif itu lama-lama tergeser. Kebenaran Allah lah yang menguasai kita. Dalam proses perjalanan kehidupan sehari-hari, ini yang disebut dengan Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Firman Allah, Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus Allah, dan dia penguasa tunggal atas hidup kita. Sehingga kita boleh terus menerus disempurnakan selalu. Yo saudaraku, ini penting untuk kita lihat bagaimana cara kerja Roh Allah bekerja dalam kita, bagaimana cara kita, bagian kita mengalami kuasa Roh Allah. Berikutnya, pikiran yang duniawi penghalangnya, kemudian kesombongan rohani, kemudian kurang disiplin rohani, kemudian pergaulan yang menyeret pada dosa. Itu yang menjadi penghalang kita hidup dalam Roh Allah. Itu harus kita akui dan bertobat. Tinggalkan. Ya. Kesombongan rohani, pikiran yang duniawi, kurang disiplin rohani, pergaulan yang menyeret kepada dosa, itu harus diakui kepada Tuhan. Nah, bagaimana langkah hidup dipimpin oleh Roh Allah? Yang pertama adalah sama-sama katakan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, isi pikiran dengan firman. Yang ketiga, bangun kehidupan doa. Yang keempat, latih ketaatan hal kecil. Yang kelima, komunitas yang sehat. Yang keenam, jangan beri celah kepada iblis. Ini yang mau kita kerjakan. Jalan keluar datang dari Tuhan. Jadi di kitab Amsal, kitab Yohanes, ketika kita mengaku dan meninggalkan, Tuhan akan sayang kita. Ya, ketika kita isi pikiran kita dengan firman Allah. Ya. Bapak Ibu pernah melihat iklan Aqua dulu? Saya bukan sales Aqua, iklan Aqua dulu. Ada gelas warna kuning, ya. Kemudian diisi air Aqua yang banyak, lama-lama air yang kuning ini keluar bersih jadi Aqua. Air Aqua, pernah ingat ada iklan itu? Itulah kuasa Roh Kudus Allah, firman Allah. Ketika diisi terus firman Allah, ketika terus diisi di firman Allah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melalui kuasa Allah yang membenarkan, yang membebaskan kita. Itu lama hal-hal yang kotor, yang kerak-kerak dalam diri kita, itu kan keluar. Pernahkah kita berefleksi sejenak ketika melihat anak kita atau melihat orang lain, dalam hati kita berpikir, Tuhan terima kasih, dulu saya seperti itu. Tapi karena kuasa pemulihan, aku ada sampai sekarang karena kemurahan Tuhan. Pernah berefleksi begitu? Pernah ngeliat tabiat kita yang lama, kedagingan kita yang lama ada pada orang lain? Tidak bermaksud sombong. Tidak bermaksud sombong, tapi saya percaya Roh Kudus izinkan itu terjadi supaya kita diingatkan, kamu sudah dipulihkan Tuhan. Jangan jatuh di lubang yang sama. Kita diingatkan. Itu firman Allah bekerja. Kemudian apalagi? Bangun kehidupan doa. Berdoalah sampai saudara betul-betul mengalami kuasa doa. Puji Tuhan di gereja ini sudah terlatih doa dan penyembahan dan pujian. Bangun itu. Bangun itu doa dan penyembahan dan pujian. Bangun untuk menggemburkan hati, mengalami kuasa Allah. Kemudian apalagi? Latihlah dalam ketaatan kecil. Hal yang sederhana sekali. Hal yang sederhana. Saya punya kebiasaan buruk. Ada istri saya jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya, waktu masih kecil ada anak saya tutup pintu pakai kaki. Gitu. Saya tegur, kenapa tutup pintu pakai kaki? Gak sopan, pakai tangan dong gini. Terus anak saya bilang apa? Ade lihat papa tutup pintu pakai kaki. Waduh,
Ternyata dia ngeliat saya gitu ya. Like father, like daughter gitu ya. Anak saya yang perempuan, dah malu saya. Akhirnya apa? Saya tutup pintu pakai tangan. Karena ada ininya kan, ganjel. Kenapa lagi? Saya punya kebiasaan itu suka meludah di tempat cucian piring di wastafel itu. Suka di situ, meludah. Istri saya bilang, papa ini jorok banget gitu ya. Loh, ini kan logika saya sebagai pria apa? Kan tempat kotoran di situ ya. Kotoran di situ nyampur semuanya di situ. Pun kalau kotor saya yang bersihin juga. Saya ambil yang tersumbatnya yang tertampung di filternya itu saya cuci. Kotor juga gitu. Saya pikir seperti itulah. Ini kan kotoran yang saya buang. Nggak sopan toh Pak. Estetikanya nggak ada. Begitu dikatakan estetika, oh iya benar juga ya. Akhirnya nggak mau. Jadi ketika saya lagi cuci piring atau apa, pengen buang, saya langsung ingat istri saya, nggak estetik. Langsung ingat suara saya langsung terngiang suara istri saya. Itu ketaatan kecil. Dan itu pun saya latih berkali-kali. Karena saya coba istri saya ngomong, aduh jangan, saya buang di tempat sampah. Gitu ya. Tapi ada kalanya, tanggung, langsung gitu ya. Proses bagaimana memiliki kebiasaan baru. Proses memiliki kebiasaan baru. Akhirnya sampai pada saat ketika istri saya nggak ada, saya nggak berani buang di situ karena percaya ada istri saya di pikiran saya. Integritas, paham maksudnya ya. Kita punya kebiasaan gitu, dosa taat yang kecil aja. Ketika tidak di depan orang bagaimana? Ketika lagi sendirian seperti apa? Di luar mungkin kita tertawa dan tersenyum, mungkin kita di rumah hati hancur dan menangis, terseduh-seduh dengan begitu banyaknya pergumulan yang gak beres-beres sampai sekarang. Datang bertubi-tubi, kita jerapuh di hadapan Tuhan. Tapi di depan orang seperti tampak fine gitu ya, baik-baik saja. Seperti itu. Dari mari kita belajar pada catatan kecil, datang beribadah, ya, kemudian datang berdoa, baca firman, belai istri, belai suami, cium istri, belai anak-anak, peluk dia, ketatan kecil yang mau kita bangun. Lama-lama dia akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sama seperti kita, tubuh ini perlu dilatih. Sama seperti kita ketika baru pertama kali belajar sepeda, langsung bisa? Enggak bisa, pasti dicoba berkali-kali. Begitupun coba berkali-kali harus pegang 2 tangan. Sudah semakin lancar dilepas 1 tangan saja. Yang sudah lebih mahir dua-duanya dilepas, kan begitu. Sama juga tubuh kita, perlu dilatih. Milikilah ketatan kecil. Kemudian komunitas berdoa tempat ini menjadi komunitas yang sehat, yang menolong orang untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga ketika orang jatuh dalam dosa, bukan penghakiman yang diberikan, tapi yang diberikan adalah kasih membangun dia. Gereja harus berhenti. Ingat pada waktu perempuan yang kedapatan berzina dan dihakimi orang, ingat ya. Kemudian Tuhan Yesus nulis di atas tanah. Kan gak tahu Yesus tulis apa. William Barclay memberikan penafsiran terhadap apa yang Yesus tulis. Dan memperhatikan watak dan karakter orang-orang ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang di situ yang mau menghakimi ibu ini. Gitu ya. Kira-kira Tuhan Yesus ngomong begini. Jangan jadi polisi, jangan jadi jaksa, jangan jadi hakim atas orang. Maksudnya bukan jaksa yang itu ya, jangan dihubung-hubungkan ya. Jangan dihubungkan dengan jaksa itu, gak ada hubungannya. Maksudnya adalah, maksud adalah jangan kita ketika orang jatuh dalam dosa. Kita seperti polisi yang menangkap dia. Kita bukan polisi yang buat tangkap dia. Kemudian kita jangan jaksa yang menjudge dia. Gitu ya. Terus kita jangan jadi hakim yang langsung menghakimi dia dan menentukan hukumnya apa. Beda lagi konteks penggembalaan khusus ya, beda konteks itu. Saya nggak bahas konteks itu. Yang saya bahas begini, sehingga komunitas gereja yang sehat seperti ini. Yesus tegas loh sama perempuan kedapatan berzina ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kasih Yesus, pergi jangan dihukum. Tapi keadilan Yesus berat loh. Karena makan minum ibu itu dari hasil tubuhnya, mohon maaf. Seperti itu. Kira-kira ketika dia pergi lagi dalam kehidupan sehari-hari, enggak tertulis dalam Alkitab. Tapi kita bisa imajinasikan kehidupan sehari-hari. Ketika dia mau melamar pekerjaan, saya mau dong jadi penjaga toko, kira-kira diterima enggak? Tentu. Saya mau ngelamar dong, jadi pembantu deh, asisten rumah tangga.
Diizinkan nggak? Belum tentu. Jangan-jangan nanti dia malaki gua lagi. Gitu. Jangan-jangan dia memang anak gua lagi. Nggak mungkin, nggak mudah. Dia mengalami seperti itu, nggak mudah. Itulah Yesus kita. Bagaimana cara dia mendidik orang untuk bertobat kembali kepada dirinya. Berikutnya, jangan beri celah kepada iblis, itu ada pengajaran terpisah. Nah, ada ilustrasi, anggaplah tangan kanan saya ini spons gitu ya. Ya, dalam air yang kotor, anggaplah tangan kiri saya adalah spons yang direndam di air yang bersih gitu ya. Orang hidup dalam daging. Ya, saat dia ditekan oleh masalah stres atau makian, yang keluar dari mulut bibirnya apa? Kemarahan, dendam dan kepahitan. Itu dia. Itu yang keluar. Tapi orang yang spons yang direndam di air yang bersih gitu ya. Ketika dia mengalami saat-saat yang sulit, ketika tekanan hidup datang, penderitaan, kesulitan, kesukaran terjadi, yang keluar adalah apa? Kasih. Yang keluar adalah pengampunan. Yang keluar adalah kebersamaan. Yang keluar adalah penguasaan diri. Nah, kita spons yang mana nih? Yang direndam di air yang kotor atau di dalam air yang bersih? Kita bisa melihat dari apa yang keluar dari mulut kita, dari tindakan-tindakan kita bisa mengenali sebenarnya apa. Nah, ketika ada yang keluar adalah seperti spons yang direndam di air kotor itu, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun. Saya percaya Tuhan senang dengan orang yang datang ke Tuhan dengan hati yang hancur. Amin. Saya percaya Tuhan senang dengan orang terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha hadir. Gak bisa kita sembunyikan sesuatu di balik dia. Durian aja disembunyikan kita bisa cium. Apalagi dosa di depan Tuhan yang adalah maha kudus. Tuhan tahu. Makanya mari ketika itu datang terjadi kita mengalami Tuhan. Oh Tuhan saya minta ampun. Ternyata respon saya masih salah Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Dan percayalah ketika minta ampun Tuhan pasti mengampuni. Tapi ketika yang keluar dari roh, yang keluarnya adalah hal-hal yang baik, kasih pengampunan gitu ya. Kemudian penguasaan diri dan semua itu terjadi. Ya, puji Tuhan. Tidak boleh ada kesombongan kecil gitu ya. Jangan ada pesta rohani kecil gitu ya. Kesombongan rohani meskipun kecil. Bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau pulihkan saya. Tolong saya untuk bisa merawat pemulihan ini. Tuhan tolong saya. Sebab itu Bapak Saudaraku, mari kita dalam firman Tuhan hari ini. Kita belajar terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Saya kasih contoh simulasi sehari-hari. Situasi pertama. Misalnya kesempatan menipu demi keuntungan. Orang yang dalam daging bilang apa? Gak apa-apa, semua orang begitu kok. Fenomenal yang terjadi ketika mau tahun ajaran baru. Entah mau naik SMP, SMA gitu ya. Ketika dia pergi, tahu bayar ini kan. Begitu tahu bayar, dia pergi ke sekolahnya, ke sekolah calon anak ke sekolah gitu. Dia pakai baju yang lusuh, dia pakai sepeda motor pinjaman. Untuk memberi kesan dia orang yang tidak mampu. Banyak loh orang Kristen begini. Padahal hari-harinya apa? Naiknya mobil, punya berduit. Hanya untuk, memang sih dia untung. Dia untung, nggak bayar yang seharusnya 10 juta, cuma bayar 1 juta. Untung nggak? Untung. Tapi apakah itu benar? Sebagai orang Kristen yang dipilih Roh Allah? Enggak. Enggak. Jadi orang yang ada di situasi ini, dia akan ngomong apa? Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Atau situasi konflik keluarga, gereja, atau di kantor. Apa yang muncul dalam diri kita? Balas? Atau kita hidup yang dikuasai Roh Allah, yaitu ampuni dan berdamailah. Kemudian situasi ketiga, dengan misalnya ada orang yang malas beribadah gitu ya. Malas doa, malas teduh. Bagaimana respon kita? Nanti saja ibadah. Titip aja nih uangnya ke istrinya, titip bawa persembahan ke anaknya, titip bawa persembahan ke suaminya karena malas ibadah. Titip saja. Emang gereja ada just tip apa gitu ya. Mari kita lihat respon kehidupan sehari-hari. Kita bisa bikin daftarnya. Kita bisa bikin daftar situasi seperti apa. Jadi refleksi kita sepanjang minggu ini, suara siapa yang paling saya dengar? Suara siapa yang paling kita dengar? Jadi saudara, melalui firman Tuhan hari ini pertanyaan terbesar kita bukanlah apakah saya orang Kristen. Tetapi apa? Sama-sama, apakah hidup saya benar-benar dipimpin Roh Allah setiap hari?
Roh Kudus tidak hanya ingin hadir di ibadah minggu, tetapi memimpin keputusan kita dari hari Senin sampai Sabtu dalam pekerjaan keluarga, pergaulan, penggunaan keuangan, dan cara kita memperlakukan sesama. Dalam setiap aktivitas hidup kita, Roh Kudus bekerja di situ. Saya minta pemain musik tolong ke depan sama singers. Mari kita ucapkan ayat ini Roma 8 ayat 14 sama-sama 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara anak Allah, amin. Sama seperti Yesus ketika datang ke muka bumi ini. Apa yang disampaikan hari ini, itu karakter Kristus. Yesus suka berdoa. Yesus mengambil keputusan sehari-hari. Sebelumnya dia bertanya dulu sama Bapa. Dia punya spend time sama Bapa di sorga. Ketika dia dieluk-elukan, Yesus malah pergi menyingkir. Karena Yesus tidak mau mencuri kemuliaan Bapa. Yesus dengan rendah hati. Dalam ketaatannya mau menjadi sama dengan manusia. Padahal Tuhan, tapi mau menjadi sama dengan manusia. Hanya beda Yesus dengan kita adalah dia tidak berdosa. Jadi dia tidak perlu mengaku dosa kepada Bapa. Tapi kita sebagai anak Allah yang bercermin dari Kristus sebagai anak manusia. Kita belajar bagaimana Kristus dalam kemanusiaannya dia tetap bersandar pada kuasa Roh Kudus Allah. Ketika Yesus ada di padang gurun, Roh Kudus membawa dia padang gurun. Setiap kita malam kehidupan sehari-hari, ada padang gurun kita masing-masing. Ada perubahan padang gurun kita masing-masing. Ketika itu terjadi, bersyukurlah. Sama seperti Yesus ada di padang gurun bersama Roh Kudus Allah. Demikian pula saudara dan saya. Ketika ada di padang gurun, tempat di mana saudara dan saya diuji, tempat di mana saudara saya ditempa, tempat di mana kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Justru disitulah kita mengalami kekuatan Roh Kudus Allah. Seberapa kita di antara kita yang ingin mengalami kuasa Roh Kudus Allah. Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dari apa yang sudah pencapaian ada. Saya mengingatkan, tingkat spiritualitas kita tidak membuat kita kebal dari dosa. Justru tingkat spiritualitas kita harus semakin terhubung dengan Roh Allah. Dengan Roh Yesus. Supaya ketika mengalami berbagai macam hal tantangan dunia ini, kita nggak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Kita nggak lagi mengandalkan analisa-analisa kita yang nggak salah menurut dunia. Kita nggak mengandalkan lagi pikiran-pikiran pengetahuan-pengetahuan kita. Tapi kita sudah berserah, Roh Kudus tolong saya. Saya percaya Roh Kudus ada di gereja ini. Bahkan tubuh saudara dan saya adalah bait Allah Roh Kudus. Beri ruang seluas-luasnya pada saat ini. So, firman Tuhan tidak menjadi sebuah pengetahuan saja. Tapi menjadi sebuah cara Tuhan menyapa anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran Allah. Saya rindu kita menyanyikan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan sikap berdoa. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Benar ya Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Benar Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong. Mari bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
menyembahmu Yesus. Benar Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarkan musik mengalun. Siapa di antara kita yang ingin hidupnya semakin dipimpin Roh Kudus Allah? Dalam posisi pejamkan mata, mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Haleluya. Siapa di antara kita ketika dengarkan firman Tuhan berkata, Tuhan, itu saya Tuhan. Itu saya. Ternyata saya masih hidup dalam daging Tuhan. Mari jangan malu-malu datang sama Tuhan. Minta pengampunan daripadanya. Ketika kita berkata, oh Tuhan terima kasih. Ternyata ada afirmasi dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan saat ini. Bersyukurlah dan tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Mari saya pribadi ambil komitmen di hadapan Tuhan. Apa yang akan saudara lakukan sepulang dari ibadah hari ini, sampaikan langsung kepada Tuhan. Bapa, aku percaya Engkau mendengarkan suara mereka. Aku percaya Engkau mendengarkan komitmen mereka. Dan aku percaya Roh Kudus, Engkau mengasihi, mengampuni mereka. Nah, aku juga percaya Roh Kudus, Engkau akan menolong mereka dalam hidup baru. Menolong mereka melalui kuasa yang dahsyat. Menolong mereka untuk bangkit. Menolong mereka untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Menolong mereka untuk mengalami kuasa firman Allah. Aku berdoa Bapa di surga, kuasa Roh Kudus Allah yang ada pada diri kami terus menerus mengawal hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Kuasa urapan dari kuasa Roh Kudus Allah turun atas setiap kami. Kami mengambil keputusan Tuhan untuk berhenti kasih makan daging. Kami mau terus menerus kasih makan roh kami. Sebab kami sadar roh penurut, daging lemah. Oleh karena itu kami mau isi hidup kami dengan memikirkan apa yang dipikirkan oleh roh. Memiliki disiplin-disiplin rohani Yesus. Kami mau menghidup dalam kebenaran Allah. Kami mau rendah hati, mengalami kuasa Roh Kudus Allah berjumpa dalam hidupku. Aku mau hidup dalam komunitas yang sehat. Aku membentuk keluargaku menjadi komunitas yang sehat. Aku mau gerejaku menjadi komunitas yang sehat. Kami mengambil keputusan Tuhan. Jauh mereka. Dan biar kami boleh keluar sebagai pemenang. Menang dari dosa-dosa. Menang bebas dari dosa stronghold yang begitu mengikat kami. Bebas lepas dalam nama Yesus. Kuasa Allah terus bekerja pada kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Aku percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti bagi kami. Untuk memproses untuk kami. Untuk kami mengalami kuasa Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Biar setiap para suami semakin menjadi suami takut akan Tuhan. Menjadi suami yang berjumpa dengan Tuhan. Menjadi istri yang juga takut akan Tuhan. Menjadi penolong yang kuat bagi suami dan anak-anak.
menjadi anak-anak ilahi dalam rumah tangga mereka. Mereka menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik. Karena mereka memberi diri mereka dituntun oleh Roh Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Selalu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kami mengundang Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kami persilahkan untuk berdiri, untuk diberi salam dari Bapak Ibu jemaat. Tidak ada, mari kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak dan keluarga atas kehadirannya. Kalau belum memiliki jemaat yang tetap, boleh bergabung dengan kita di PO Kemang Pratama. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan ada tambahan untuk persembahan kita, ada dua amplop di depan Bapak Ibu sudah disiapkan dari panitia hari-hari besar gereja. Kiranya kita mendukung acara ini supaya kita semua bersama menikmati berkat Tuhan, ucapan syukur dalam rangka ulang tahun Gereja PO Kemang Pratama. Baik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus dituntun dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Allah. Kami juga bersyukur Tuhan sudah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Saatnya kami akan memberikannya kepada Tuhan. Engkau memberkati, menguduskan setiap persembahan yang kami berikan. Sehingga semua persembahan yang kami berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu pekerjaan misi, juga pekerjaan pelayanan Tuhan tempat ini. Untuk mendukung hamba-hamba Tuhan dan juga untuk pembangunan gereja ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergerus. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya hari ini berkat Tuhan melimpah atas hidup kita di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami mengundang seluruh Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk hadir dalam kegiatan sepekan minggu ini. Warta Jemaat Gereja Po Kemang Pratama sebagai berikut. Ibadah sekolah minggu pada hari ini jam 10 pagi, ibadah gabungan pemuda remaja pada hari ini jam 1 siang. Menara doa, Rabu jam 8 pagi. Doa pagi, Sabtu jam 8 pagi. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi terkait pelayanan, baik pelayanan pribadi, pelayanan konseling, dan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Berikut adalah nomor rekening Gereja Po Kemang Pratama. Paparan penerimaan keuangan sebagai berikut. Atas nama Gembala, Penatua, dan Jemaat Gereja Po Kemang Pratama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rehardian Desiela yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap setia dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama jemaat. Bersatu dalam kasih, menjadi saksi Kristus,
Sampai jumpa, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Bible Camp pada tanggal 26 sampai 27 Juni kemarin dapat berjalan dengan baik. Kami atas nama panitia berterima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung berjalannya Bible Camp kami pada tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan kami Bible Camp. Kepercayaan yang diberikan menjadi semangat bagi kami untuk melayani dan mendampingi setiap peserta agar semakin bertumbuh dalam iman. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada para pembicara yang sudah memberitakan firman Tuhan melalui sesi-sesi yang telah diberikan. Kiranya setiap benih firman yang telah ditaburkan dapat terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan membalas setiap kebaikan, penyertaan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga melalui Bible Camp tahun ini, setiap peserta semakin bertumbuh dalam iman dan hidup di dalam Tuhan. Sampai jumpa di Bible Camp selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Satu kata. Buat Bible Camp. Menyala. Sukses. Rame. Go. Keren. Chaos. Menyenangkan. Wow. Exciting. Mantep. Kenyang. Inisiatif. Excellent. Live. Changing. Yeah. Basah. Circle. Asik. Capek. Amazing. Bible Camp 2026, Circle of Faith. Sebelum datang ke Bible Camp, ekspektasiku nggak nambah banyak teman. Ternyata pas Bible Camp banyak banget yang teman baru yang ku kenal. Makasih. Terima kasih Bible Camp. Woi. Of course, aku suka sesi Api Unggun karena temanya tentang a healthy circle. Di sisi itu aku belajar kayak bahwa yang membentuk diri kita sendiri itu of course circle pertemanan kita. Jadi kalau misalnya circle pertemanan kita aja jelek, gimana kitanya nanti. Jadi aku belajar pentingnya a healthy circle yang connected dengan Tuhan. Oke. Ternyata di rumah yang cowok-cowok bonding semua, malam-malam pada begadang nonton horor. Seru banget sih. Ya. Semoga untuk teman-teman yang udah ikut Bible Camp ini tetap sehat, sukacita selalu, dan pertemanan kita tetap terjalin meskipun nanti kita di tempat yang berbeda-beda, tapi kita tetap terus keep contact. Dan juga pastinya aku berharap kita tetap aktif di gereja kita Po Kemang. Terima kasih. Aku pas kita main di kolam renang bareng-bareng, seru-seruan cebur-ceburan sama main voli air, seru banget, gak sabar. The next Bible Camp.
Bible Camp 2026, Circle of Faith, rooted in faith together. Tahun lalu piala bergilir harus lepas dari genggaman gereja kita. Namun, semangat untuk bangkit tidak pernah padam karena setiap kekalahan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dalam rangka hari ulang tahun Gereja PUK Kemang Pratama yang ke-34 akan diselenggarakan kejuaraan bulu tangkis PUK se-Jawa Barat, sebuah ajang yang mempertemukan semangat, sportivitas, dan kebersamaan seluruh jemaat PUK. Hari ini Gereja PUK Kemang Pratama mengundang setiap jemaat yang memiliki talenta, kemampuan, dan hobi bermain bulu tangkis untuk bergabung bersama tim. Mari menjadi bagian dari perjuangan kita di kejuaraan tahun ini. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik, bermain sebagai satu tim, dan membawa kembali piala bergilir ke gereja kita. Saatnya bersatu, saatnya berjuang, saatnya menunjukkan semangat terbaik kita. Mari ikut berpartisipasi sebagai pemain juga supporter. Karena tahun ini kita datang bukan hanya untuk bertanding, kita datang untuk membawa pulang piala itu kembali ke gereja kita. Ketua dari Panitia Hari-Hari Besar Gereja PO Kemang Pratama tahun 2026. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengapresiasi sesama rekan-rekan remaja pemuda di sini. Tadi Aurora udah maju, kita berikan tepuk tangan buat mereka yuk. Panitia yang luar biasa, berapa kali ikut rapat juga dengan tim retret ini dan mereka luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa remaja pemuda gereja kita ini tidak akan selesai di sini. Kita akan menjadi penerus-penerus dari Gereja PO Kemang Pratama dan saya terus berharap supaya remaja dan pemuda kita ini bisa terus berkarya dan Bapak Ibu bisa terus membimbing kami sebagai orang tua, sebagai mentor kami juga. Jadi kami benar-benar berterima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu juga sehingga Bible Camp ini juga bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita langsung ke beberapa info berkaitan dengan kegiatan Panitia Hari Besar. Sekali lagi saya menekankan mengenai lomba bulu tangkis, pertandingan bulu tangkis ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2026. Dan seperti yang saya sudah umumkan pada minggu lalu, PIC-nya bisa langsung ke panitia, bisa langsung ke saya atau ke Saudara Genta dan Ibu Pendeta Nerti. Lalu Bapak Ibu ada juga pada tanggal 8 ini akan ada kegiatan mini soccer yang sifatnya internal. Nah ini kalau mini soccer ini sebenarnya bukan kompetisi yang terlalu sengit tapi lebih sifatnya friendly dan kita sesama jemaat, bapak-bapak gereja PO Kemang Pratama bisa ikut berpartisipasi. Soal teknisnya bagaimana nanti akan diinfokan di minggu-minggu depan, kita akan ada video juga mengenai pengumuman-pengumumannya. Lalu tanggal 15 Agustus akan ada jalan pagi. Ya kalau Bapak Ibu ingat 2 tahun lalu kita ada jalan pagi dan tahun ini akan diadakan kembali. Akan ada jalan pagi, lalu setelah itu akan ada lomba tenis meja dan lomba masak. Ya nanti soal teknisnya sekali lagi akan diinfokan, cuman saya berharap Bapak Ibu bisa save tanggalnya dulu, di booking tanggalnya supaya kalau bisa hari itu kita bersama-sama berpartisipasi. Jangan kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi untuk kegiatan-kegiatan ini tentunya kita juga dari panitia juga
berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan dukungan dana juga. Seperti yang saya sudah umumkan mulai minggu lalu dan seterusnya akan ada kantin ya dari panitia hari besar di depan gereja ini. Setelah ibadah Bapak Ibu bisa langsung membeli makanan, minuman yang tersedia. Lalu juga seperti yang tadi sudah diumumkan oleh Bapak Penatua, tadi akan ada persembahan khusus juga yang di amplop merah. Ya ini dia akan diadakan setiap minggu juga. Jadi kami dari Panitia Hari Besar betul-betul berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang bersedia mendukung kegiatan-kegiatan kita melalui dukungan dana juga. Dan satu lagi, mulai hari ini akan ada pre-order. Ya, ini bisa. Jadi ini pre-order jersey Bapak Ibu. Pre-order jersey ini kita akan bagi ke dalam 2 tahap. Ya, untuk tahap pertama itu bisa diorder mulai hari ini. Tidak usah next slide dulu, nggak apa-apa. Mulai hari ini sampai minggu depan. Ya, sampai minggu depan. Setelah ibadah, Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu yang tertarik untuk memesan kaos ini bisa langsung ke depan juga. Jadi itu di sebelahnya kantin nanti boothnya. Atau bisa juga menghubungi saudara Daryl. Daryl boleh berdiri sebentar? Ya, saya menghubungi Daryl juga ya. Silakan duduk, thank you. Nah, jadi untuk batch pertama ini akan sampai minggu depan, tanggal 19 atau selambat-lambatnya tanggal 20. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah order di batch pertama ini bisa menggunakan ini, kaos ini nanti kita akan gunakan pada saat jalan pagi, pingpong dan ya jalan pagi, mini soccer dan pingpong yang tanggal 8 sama tanggal 15 tadi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu order setelah itu, setelah minggu depan, tentu masih bisa, masih boleh, cuman mungkin Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya pada saat jalan pagi, mini soccer ataupun lomba tenis meja gitu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu pesan secepatnya kalau Bapak Ibu bersedia. Oke, boleh tolong next slide. Nah, ini ada 2 ukuran, Bapak Ibu ada 2 harga. Yang pertama untuk dewasa itu 150.000, ini harga untuk dewasa, dan untuk anak-anak di 130.000. Boleh tolong next. Ya, ini sekilas saja info mengenai ukurannya, jadi Bapak Ibu bisa kira-kira ini untuk yang dewasa. Ya, lalu boleh next lagi. Ya, ini untuk yang size anak-anak. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk memesan kaos ini bisa antara menghubungi Daryl nanti dalam minggu-minggu ini atau setelah ibadah Bapak Ibu juga bisa langsung berkomunikasi dengan panitia yang standby di depan. Boleh tolong next slide. Nah, ini info rekeningnya Bapak Ibu ke saudara Neo. Ada Neo di sini? Ya, saudara Neo di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi ini info rekeningnya. Dan untuk next slide sekali lagi. Ya, sekali lagi silakan menghubungi panitia setelah ibadah Bapak Ibu. Sekali lagi kami dari Panitia Hari Besar mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan kita di tahun 2026 ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh berkumpul beribadah di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang besar atas kami semua jemaat-Mu yang ada di Gereja Po Kemang Pratama ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan bagi kami jemaat-Mu semua. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rehardian Desiala yang telah menyampaikan pemberitaan firman-Mu yang menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang kudus senantiasa mengajar kami dan menolong kami untuk senantiasa menjadi anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan.
Pimpin kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu dan taat setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami boleh menjadi terang dan garam di sekeliling kami. Tandanya kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia ini. Yang kami tahu Tuhan mencintai dan mengasihinya. Kami berdoa memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan atas setiap para pemimpin kami. Mulai dari atas Bapak Presiden sampai pada pemimpin yang paling bawah. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati mereka di dalam setiap tugas pelayanan mereka. Biarlah mereka mempunyai hati nurani yang daripada Tuhan untuk mereka boleh bekerja melayani rakyat sehingga ada keadilan dan kesejahteraan di mana kami ada di Indonesia ini Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara ini dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan senantiasa. Dan kami juga berdoa ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan jugalah yang memberkati dan menolong setiap gereja yang ada. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin, para pendeta, para pelayan. Supaya setiap pelayan-Mu ya Tuhan boleh senantiasa melayani dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Badan Keesaan Gereja yang ada di Indonesia ini. PGI, PGIW, PGIS, dan juga BP POG di Jabar ini. Kami berdoa menyerahkan, biarlah tangan kasih Tuhan terus menuntun para hamba-hamba-Mu. Biarlah setiap pelayan-pelayan Tuhan terus berfokus kepada Tuhan, takut akan Tuhan, menjalankan pelayanannya dengan takut dan gentar kepada Tuhan, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pelayanan misi yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan kami berkatilah para hamba-hamba-Mu yang ada di ladang misi. Di tempat-tempat yang sulit, di pulau-pulau, di desa-desa, dimanapun ada Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan atas hamba-hamba-Mu, atas pendeta-pendeta yang melayani di tempat-tempat sulit. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberikan hati yang taat dan setia kepada Tuhan, bahwa pelayanan mereka adalah untuk Tuhan sendiri, supaya setiap orang yang belum mendengarkan Injil keselamatan boleh tersampaikan Injil dan mereka boleh diselamatkan. Inilah kerinduan Tuhan, biarlah boleh setiap pelayan-Mu senantiasa mengerti dan melakukan pelayanan yang Tuhan kehendaki. Dan kami berdoa Tuhan untuk suku-suku yang ada di Indonesia ini yang belum terbuka untuk gerakan misi, yang belum mendengarkan Injil keselamatan. Karena hati Tuhan sangat mengasihi setiap jiwa, biarlah setiap jiwa boleh selamat dan mendengarkan Injil keselamatan. Kami berdoa Tuhan untuk misi pelayanan yang Tuhan berikan di dalam gereja POG Kemang Pratama ini. Kami mohon pertolongan Tuhan atas rumah belajar yang ada di Harapan Indah, atas rumah belajar yang ada di Sasake, di Sabu, di Sumba, di Kalimantan Barat dan di Maluku. Kami serahkan pertolongan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya Tuhan terus yang menolong, berikan hati yang bijaksana kepada mereka, roh takut akan Tuhan untuk melakukan setiap pelayanannya yang memuliakan Tuhan. Begitu juga pelayanan sekolah-sekolah negeri yang ada di Nusa Dua Bali. Biarlah anak-anak yang ada di sana boleh mendengarkan Injil keselamatan melalui pelayanan yang diberikan melalui pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kiranya Tuhan menolong hamba-hamba-Mu. Berikan mereka hati yang senantiasa rindu untuk mendengarkan Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Supaya setiap jiwa yang mendengar boleh diselamatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam keterbatasan, di dalam kesulitan mungkin, di dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan yang ada di Jawa, yang ada di Surakarta, Solo, Boyolali, Wonogiri, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, yang
Tuhan taruhkan untuk gereja ini untuk membantu pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang diberikan ya Tuhan. Biarlah setiap hamba-hambamu boleh senantiasa diberkati dengan persembahan-persembahan yang ada. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Timur, juga yang ada di Kalimantan Barat. Kami serahkan setiap hamba-Mu ini dalam perlindungan Tuhan. Di dalam pelayanan mereka biarlah tangan Tuhan terus menuntun dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja POU Kemang Pratama ini. Kami berdoa untuk para panitia, untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan di dalam setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami. Biarlah setiap pelayanan kami tujukan kepada Tuhan, supaya hati Tuhan yang senantiasa disenangkan melalui pelayanan-pelayanan kami. Kami serahkan setiap pelayan yang ada, Bapak Gembala, para penatua, diaken, bahkan semua staf gereja di Gereja POU Kemang Pratama ini. Tuhan kiranya terus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pimpin kami, bimbing kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam setiap pelayanan kami. Berikan kami hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, supaya setiap pelayanan kami senantiasa berdasarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk semua jemaat yang ada, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai orang tua yang lansia. Kami berdoa menyerahkan setiap jiwa yang ada, kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dari yang terkecil, bayi-bayi, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan setiap orang tua Tuhan memberkati. Setiap rumah tangga Tuhan tolong, supaya kami senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Begitu juga orang tua kami yang lansia, kiranya Tuhan memberkati dan menolong, memberikan hati yang senantiasa rindu kepada Tuhan. Sekalipun di usia yang sudah lansia bahkan tua, kiranya Tuhan terus menolong mereka, karena Tuhan mengasihi setiap kami. Kami menyerahkan jemaat yang mungkin ada tidak bersama kami di tempat lain, di kota lain, bahkan mungkin di luar negeri. Kami serahkan terus dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai, memberkati, membimbing, memimpin setiap langkah kami. Supaya kami tidak menyimpang, supaya kami tidak salah, tetapi kami terus ada di dalam Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, gunung batu kami, perlindungan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, di dalam kehidupan di bumi ini ya Tuhan. Kami memiliki pekerjaan untuk kami boleh menjadi sumber berkat bagi keluarga bahkan sesama kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Boleh kami pakai untuk pelayanan di dalam kehidupan kami yang mempermuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai kerinduan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus mendengar doa dan permohonan kami. Dan Tuhan terus memimpin, menuntun dan mengarahkan langkah kami kepada keinginan dan kehendak Tuhan. Supaya kami mengerti dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, dan kami rindu menyerahkan saudara-saudara Bapak Ibu yang masih dalam masa pemulihan, yang sakit. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk pemulihan mereka. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, Bapak RS Huta Barat, Oma Luciana Aprilia, di dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberikan damai sukacita di dalam hati mereka. Sekalipun di masa tua, Tuhan terus mengasihi mereka dan tidak pernah meninggalkan dan melupakan setiap kami.
Kami juga berdoa untuk saudari terkasih Ibu Neti Sitompul, Ibu Lulu, Bapak Potensi Morangkir, Ibu Mila Karmila, Ibu Diaken Linda Sitompul. Di dalam masa pemulihan mereka, tubuh mereka yang sakit atau yang masih lemah, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap pengobatan, setiap doa dan harapan mereka akan kesembuhan dan pemulihan tubuh mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap roh dan jiwa kami senantiasa boleh sehat dan kuat karena kami senantiasa dipimpin dan dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak kan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak kan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan
bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyian syukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan